Kita adalah berpuluh juta yang bertahun hidup sengsara. Dipukul banjir, gunung api, kutuk dan hama. Dan bertanya-tanya, inikah yang namanya merdeka? Kita yang tidak punya kepentingan dengan 1000 slogan dan 1000 pengeras suara yang hampa suara. Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Jagung itu kalau di saat mulai berbunga, tantangan paling berat itu belalang datang. Pengaruh musim itu musim barat, itu terjadi gelombang besar, akhirnya kita tidak bisa keluar ke laut. Jadi pendapatan kita itu dia agak menurun kalau pada saat ombak. Saya petani, saya kena tabrak 2015 saya pakai tongkat. Ibu-ibu untuk kegiatan tenun begitu, tapi kan tidak ada pendampingan begitu, hanya bertenun biasa-biasa saja, belum berkelompok begitu. Kita tahu bahwa kawasan timur Indonesia masih banyak daerah dengan angka kemiskinan yang tinggi dan kerawanannya terhadap kerentanan perubahan iklim itu tinggi juga, dan karena itu perlu ada pola yang tepat untuk mengembangkan model penghidupan yang bisa mensejahterakan masyarakat dengan cara yang lebih kontekstual. Program Bangkit adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap peluang penghidupan bagi masyarakat yang rentan kemiskinan dan kerawanan pangan di kawasan timur Indonesia. Program ini mengembangkan model peningkatan penghidupan yang berbasis masyarakat, namun tetap mengoptimalkan sistem dukungan yang tersedia di pemerintah, mulai dari pemerintah desa hingga ke pemerintah kabupaten. Dalam program Bangkit ini yang kita harapkan adalah bagaimana kita bisa mendampingi masyarakat desa untuk membuat perencanaan yang berkaitan dengan penghidupan mereka secara inklusif, di mana melibatkan semua unsur yang ada di desa. Tidak hanya itu, kita juga mendorong pemerintah desa agar lebih sadar lagi bagaimana bisa melibatkan masyarakat tadi yang secara inklusif di dalam kegiatan perencanaan penghidupan itu. Kemudian kita juga mendorong kegiatan-kegiatan penghidupan yang sudah direncanakan tadi atau yang sudah diusulkan tadi bisa didorong masuk ke dalam perencanaan kerja desa dan juga penganggaran desa. Kami dari desa mau karena petani itu punya hidup mandiri, tidak tergantung kepada bantuan-bantuan yang lain. Pertama kali saya masuk di Desa Boinhia itu pada bulan Mei 2023. Pada saat itu kegiatan survei pertama. Ada beberapa jembatan yang kita harus lewati. Nah itu kalau hujan gunung biasanya kan banjir, ada sampai beberapa kali itu jembatannya roboh dan kita harus melewati kali. Kadang juga motor dipikul dan kita jalan kaki melewati kali yang arusnya begitu, ya lumayan lah. Di sini memang desa kepulauan ya, jadi kita kalau dari kabupaten ke sini kita harus menyeberang dengan menggunakan longboat. Terus di desa ini juga tidak ada jaringan listrik di sini, jaringan komunikasi juga sangat buruk di sini. Setelah program Bangkit ada di desa kami, setelah mereka datang untuk bersosialisasi, banyak program-program yang sudah kami ikuti. Tetapi menurut kami ini adalah warna baru, keuntungan baru bagi kami di Desa Matu Lima, karena awalnya kami tidak tanam memang horti. Kami hanya sebatas petani jagung dan jahe porang dan seterusnya. Tetapi setelah dilatih oleh Yayasan Bakti untuk bagaimana berproses sebagai petani horti, kami coba mengambil tantangan itu yang sebelumnya kami tidak pernah melakukan. Kalau di program Bangkit kan ya bagus kemarin karena didampingi, terus juga kita harus belajar cara masuk keluarnya uang maupun barang begitu.
kegiatan kelompok itu kami sering kerja bersama, tenun bersama. Dari bulan September kami mulai berkelompok. Banyak sekali kain, sarung, kain baju. Kami pernah ikut ini praktek pembuatan keripik pisang, pembuatan jambu mente, pembukuan. Datang di kelompok, hitung harganya, kita tabung, kita dekat kelompok, baru kita tarik, penambahan modal akan tambah-tambah. Kalau ada anak-anak yang sakit, tarik seberapa, baru pakai. Alhamdulillah dengan kedatangan Bangkit sudah mendorong. Jadi kemarin kita kerjanya sendiri di hutan karena pukul sagu tadi, potong kayu. Itu kan kerja bapak-bapak sendiri. Tetapi dengan kehadiran Bangkit, maka mama juga pun bisa sudah semangat kerja karena lihat dari hasil kita tadi. Yang tadinya sudah menambah dengan ilmu teknologi, maka kita sudah paham tentang bisa cara pupuk, cara jarak tanam, maka hasil kita sudah bisa kebutuhan anak sekolah kita, dapur juga pun bisa kita sedikit tenang. Dulu ikan banyak, tapi sing ada listrik, sing ada kulkas. Karena kebanyakan dia busuk. Langsung beta pulang dari Kecamatan Teluk Waru, beta pelatihan di kantor camat. Ikan sisa di sini beta olah jadi ikan garam dan ikan abon. Setelah diaji ikan garam dan ikan abon, beta menyeberang dari Pulau Parang ke Kecamatan Waru. Beta jual. Aku senang pengubah wali bantuan wali yayasan dari desa Pendua Tanah. Nama-nama lah ida pilinggu, niangga suka topo aku pilih kongge dulu dong ke bawah. Dulu bandai pun tidak alata 1 minggu baku bahan nenggasu. Ni bina 2 hari kunda ka mangia neka topo baku pendua. Nyawa apa senangku. Waktu Bangkit masuk itu kita sangat mendukung karena Bangkit punya program. Kita buat rapat bersama dengan Bangkit, kita buat dulu tim. Tim itu namanya tim Pokja. Beta juga termasuk salah satu anggota tim Pokja. Nah, dengan itu kita buat musyawarah khusus desa. Terus kita berlanjut langsung ke musyawarah musrembang desa untuk menyusun anggaran dana desa tahun 2024 kemarin. Kalau dukungan pertama itu motivasi. Kalau kami pemerintah desa itu program Bangkit memberikan kami motivasi. Kalau yang di masyarakat itu macam kayak contoh pada hari ini kita berkumpul di sini ada kelompok yang diberikan bantuan macam ke kelompok pandai besi, ada beberapa kelompok yaitu kelompok ternak dengan ini kelompok tani. Hal yang paling berkesan yang saya ingat selama saya menjadi fasilitator program Bangkit adalah membagi kelembagaan di desa lalu kemudian menganalisis bagaimana potensi sumber daya alam di desa sehingga masyarakat itu bisa belajar bahwa menyusun sebuah perencanaan itu berdasarkan data potensi yang mereka miliki, berdasarkan sumber daya alam dan fakta yang ada di sekitar mereka. Karena ternyata tanpa sadar mereka belajar untuk memahami kondisi mereka yang ada, lalu kemudian bagaimana caranya mereka bersatu untuk mencari penghidupan yang kemudian bisa dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi yang kemudian bisa dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan untuk mereka sendiri. Jadi program ini betul-betul mendorong masyarakat menyadari apa yang menjadi hak-hak publik mereka, terutama dalam konteks merencanakan pembangunan di desanya. Program ini sejak awal melakukan fasilitasi pada masyarakat desa dengan membentuk
fasilitator kabupaten, fasilitator kecamatan untuk melakukan pendampingan kepada kelompok-kelompok kerja yang ada di desa. Dan dalam pola pendekatannya, program ini mendorong masyarakat desa, kelompok-kelompok kerja yang ada di desa ini untuk mulai menggali permasalahan-permasalahan yang ada di desanya dan mengidentifikasi potensi-potensi yang ada di desa. Saat ini kapasitas para anggota Pokja telah meningkat dalam mendorong perubahan cara berpikir serta perilaku masyarakat di desa, khususnya untuk menyusun perencanaan partisipatif dan berkelanjutan di desa dampingan yang berbasis kebutuhan dari potensi serta modal sumber daya yang dimiliki oleh desa tersebut. Dan dari pendampingan ini akhirnya saya lihat peran perempuan yang selama ini hampir tidak kelihatan justru sangat dominan. Kemudian saya lihat ada kelompok-kelompok rentan yang lain, kelompok disabilitas juga ikut. Dan di situ mereka merencanakan apa yang mereka butuhkan. Apa yang bagus saya rasakan sebagai atau saya catat sebagai manfaat dari keberadaan teman-teman yang menjadi aktivis Bangkit untuk membantu masyarakat kami di desa, terutama pemerintah desa, terkait dengan perencanaan desa. Kami berterima kasih atas hadirnya Bangkit di Kabupaten Sumba Barat Daya, karena kehadiran Bangkit itu benar-benar berada di tengah masyarakat dimulai dari perencanaannya. Maka dana desa yang tersedia di desa, kalau direncanakan secara baik, dia akan memberi dampak yang luar biasa kepada masyarakat. Dan juga pemberdayaan terkait dengan potensi-potensi lokal yang ada di tengah masyarakat lebih dioptimalkan untuk bisa meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat. Dan harapan saya juga Bangkit tetap bersama-sama bermitra dengan pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya untuk terus melakukan pendampingan kepada masyarakat. Ketika saya masuk di desa Weholo ini, antusias dari pemerintah desa, dari masyarakatnya itu sangat tinggi. Dan ketika dilakukan pertemuan-pertemuan di tingkat desa untuk penyusunan perencanaan, mereka aktif. Itu sangat membanggakan sekali. Hasil-hasil pertanian dari Bapak Ibu, mereka sudah sampaikan ke saya bahwa hasil dari penjualan pertanian saya sudah pakai untuk anak saya sekolah. Nah itu cerita-cerita menarik seperti itu saja saya sudah merasa sangat bangga.